Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh, di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, Pemprov DKI Jakarta izinkan gym dan restoran di bioskop beroperasi. Sejak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 hingga 4 diterapkan untuk wilayah Jawa dan Bali, telah terjadi penurunan angka kasus harian COVID-19 secara signifikan. Pada beberapa daerah di wilayah Jawa dan Bali, bahkan terjadi penurunan status level yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut mulai mengalami penurunan angka kasus harian COVID-19 yang cukup menggembirakan. Melihat fenomena tersebut, bahwa secara umum kebijakan PPKM dinilai cukup efektif dalam rangka menurunkan angka kasus harian COVID-19. Melihat hal tersebut, pemerintah hingga saat ini terus memperpanjang kebijakan PPKM level 1 hingga 4 sampai pada angka psikologis yang menggembirakan, yang tentunya tetap didukung oleh penerapan prokes yang ketat dan program vaksinasi nasional. Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan keputusan Gubernur nomor 1182 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 COVID-19 yang berlaku mulai 5 Oktober hingga 18 Oktober 2021. Pada keputusan Gubernur ini, Anies mengizinkan fasilitas kebugaran atau gym beroperasi hingga pukul 21. Sementara bagi restoran atau rumah makan dan kafe di area bioskop diizinkan untuk menerima dine-in dengan kapasitas maksimal 50% dan waktu makan maksimal 60 menit. Lebih lanjut, sama dengan keputusan gubernur sebelumnya, Anies juga mensyaratkan selama masa PPKM level 3, setiap masyarakat yang melakukan aktivitas di setiap tempat atau sektor-sektor yang telah ditetapkan harus sudah divaksin minimal dosis pertama. Kebijakan ini diharapkan mampu mengembalikan geliat ekonomi masyarakat yang hampir selama 2 tahun terakhir mengalami dampak akibat pandemi virus COVID-19. Kebijakan ini tentunya tidak serta menjadi euforia bagi masyarakat yang lalu lalai akan protokol kesehatan yang akan berdampak pada kembali meningkatnya angka penyebaran kasus virus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Berita kedua, BPOM sebut vaksin Zivivax berpotensi menjadi booster. Salah satu indikator keberhasilan menurunnya angka kasus harian COVID-19 selain kebijakan PPKM level 1 hingga 4 untuk wilayah Jawa dan Bali adalah terlaksananya program vaksinasi nasional yang semakin hari mendekati herd immunity. Herd immunity adalah kondisi di mana kekebalan kelompok atau kekebalan kawanan adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Yang mana situasi ini bisa tercapai salah satunya melalui vaksinasi. Hingga saat ini, pemerintah sedang gencar melakukan program vaksinasi nasional dengan target herd immunity bisa tercapai pada akhir tahun 2021 ini. Selain sedang menyelesaikan program vaksinasi nasional dengan target menyelesaikan suntikan vaksin pertama dan kedua, pemerintah sedang bersiap melakukan vaksinasi tahap ketiga atau program booster bagi masyarakat umum. Saat ini, pemerintah berencana melakukan program vaksinasi tahap ketiga atau booster bagi masyarakat umum setelah target program vaksinasi nasional dengan suntikan vaksin kedua selesai dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, baru-baru ini Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh perusahaan Anhui Longcom Biopharmaceutical asal Tiongkok Zivivax berpotensi menjadi salah satu booster atau vaksinasi dosis 3 di Indonesia. BPOM resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Zivivax pada tanggal 7 Oktober lalu dan diharapkan bisa diproduksi secara massal di dalam negeri pada Agustus tahun depan. BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Zivivax pada minggu lalu. Dengan demikian,
BPOM telah memberikan izin darurat pada 10 merek vaksin untuk penanganan pandemi COVID-19. Vaksin-vaksin tersebut antara lain Sinovac, vaksin COVID-19 Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V, Janssen, CanSino, dan Civivax. Efikasi alias kemanjuran vaksin Civivax berada di 81,71% yang dihitung sepekan usai mendapatkan vaksinasi lengkap. Efikasi vaksin tersebut menjadi 81,4% bila dihitung sejak 14 hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap 3 dosis. Vaksin Civivax juga termasuk dalam kelompok vaksin yang cocok untuk negara tropis karena penyimpanannya hanya perlu suhu 2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius. Selain itu, tidak ada efek samping yang berat yang ditimbulkan oleh pemberian vaksin Civivax ini. Berita ketiga, Presiden Joko Widodo ingin produktivitas jagung ditingkatkan. Kementerian Pertanian menyiapkan 3 langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak, yaitu dengan meningkatkan produktivitas, pengelolaan pasca panen, dan membuka akses pasar baik lokal maupun nasional. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas dilakukan dengan program penyediaan irigasi perpompaan. Tujuan irigasi perpompaan sebetulnya mendukung penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, khususnya pada area di luar sistem irigasi teknis. Untuk itu, melalui Direktorat Irigasi Pertanian, telah dilaksanakan pengembangan sumber air melalui kegiatan irigasi perpompaan. Sumber air dapat berasal dari sungai, embung alamiah, dan mata air yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing-masing. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo ingin supaya produktivitas jagung terus ditingkatkan, bahkan melalui target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas ekosistem ketahanan pangan bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu 6 Oktober 2021. Presiden juga meminta Menteri Pertanian memperhatikan perihal market atau pemasaran. Jika produksi jagung melimpah, maka sebagian lagi pasti bisa untuk ekspor. Menteri Pertanian Yassin Limpo mengatakan fokus budidaya dan peningkatan produktivitas jagung sesuai arahan Presiden Joko Widodo, khususnya menghadapi perubahan anomali cuaca ekstrim. Dukungan infrastruktur irigasi pertanian sangat diperlukan dalam penyediaan air, khususnya pada area di luar sistem irigasi teknis. Saat ini, Kementerian Pertanian atau Kementan menyiapkan 3 langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak, yaitu dengan meningkatkan produktivitas, pengelolaan pasca panen, dan membuka akses pasar baik lokal maupun nasional. Berita keempat, kita beralih kepada berita luar negeri. Presiden Jokowi terbang ke Bali untuk cek persiapan KTT G20. Indonesia disepakati menjadi presidensi negara-negara G20 pada tahun 2022 mendatang. Kesepakatan ini dicapai setelah Indonesia bertukar tempat dengan India yang akan menjadi presidensi negara-negara G20 pada tahun 2023 nanti. Penetapan Indonesia sebagai Presiden G20 tahun 2022 dilakukan saat KTT G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2020 lalu. Serah terima dari presidensi G20 saat ini, yaitu Italia ke Indonesia, akan dilakukan pada KTT G20 yang akan dilaksanakan di Roma, Italia pada Oktober mendatang. Adapun Indonesia akan memegang kepercayaan itu untuk 1 tahun, terhitung mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022 mendatang. Presidensi G20 adalah posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20. Untuk tahun 2022, Indonesia terpilih dan tengah mempersiapkan penyelenggaraan forum yang akan berlangsung sejak 1 Desember 2021 nanti. Forum G20 terdiri dari 20 negara-negara industri maju, dan negara-negara berkembang. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Secara umum, G20 menjadi representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara-negara yang tergabung di G20 ini
menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia. G20 sebenarnya tidak memiliki sekretariat secara permanen. Untuk itu, setiap tahunnya akan dipilih presidensi G20 atau tuan rumah secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan. KTT G20 akan berlangsung di Indonesia yang rangkaian pertemuannya akan dimulai sejak 1 Desember 2021 di Denpasar, Bali dan akan berakhir pada 30 November tahun 2022. Akan ada 150 pertemuan pada kurun waktu itu dan sebanyak 500 hingga 5.800 delegasi diperkirakan akan menghadiri setiap pertemuan tersebut. Dengan semakin dekatnya pelaksanaan KTT negara G20 di Bali, baru-baru ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Dengan salah satu agendanya adalah melihat segala persiapan menjelang pelaksanaan KTT G20 pada 20 Desember mendatang. Presiden Joko Widodo akan meninjau sejumlah lokasi yang akan dipakai pada saat berlangsungnya KTT G20. Salah satu tempat yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo untuk melihat kesiapan adalah Taman Hutan Raya Ngurah Rai untuk meninjau pelaksanaan penanaman mangrove. Berita kelima, Arab Saudi resmi membuka pintu umroh untuk jemaah Indonesia. Setelah mengalami penundaan selama 2 kali musim haji akibat pandemi global COVID-19, pemerintah Arab Saudi berencana kembali membuka dan mengizinkan jemaah asal Indonesia dalam pelaksanaan ibadah umroh dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah umroh untuk jemaah Indonesia. Hal tersebut disampaikan pemerintah Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021. Nota diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi menyampaikan bahwa kedutaan sudah menerima informasi dari pihak yang berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal peraturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jemaah umroh Indonesia. Dalam nota diplomatik itu juga disebut bahwa komite khusus di pemerintah Arab Saudi sedang bekerja untuk meminimalisir hambatan yang dapat menghalangi jemaah umroh Indonesia dalam menjalankan ibadah. Pemerintah Arab Saudi akan mempertimbangkan jemaah Indonesia untuk menjalani karantina selama 5 hari saja bila mereka tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti nota diplomatik Kedutaan Arab Saudi tersebut, maka Kementerian Luar Negeri segera akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Berita ke-6, Luhut resmi pimpin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi polemik dan kontroversi terkait penggunaan dana APBN bagi pelaksanaan penggunaan anggaran pembangunan proyek tersebut. Semula, pemerintah berjanji tidak akan mempergunakan dana APBN bagi pelaksanaan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan menyerahkan anggarannya sepenuhnya kepada konsorsium BUMN dan pihak swasta. Pemerintah berharap bahwa pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan selesai pada tahun 2022 mendatang. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, untuk memimpin Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 93 tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres tersebut menekankan perubahan ketua komite yang sebelumnya dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan segala prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam Perpres tersebut juga disebutkan bahwa BUMN yang ditugaskan dalam konsorsium tersebut
akan menyampaikan laporan kepada Luhut sebagai pimpinan komite. Selain itu, pimpinan konsorsium yang semula adalah PT Wijaya Karsa Persero (TBK) digantikan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI. Sebelumnya, pemerintah berencana membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan mempersingkat waktu perjalanan yang semula hanya sekitar 2,5 hingga 3 jam menjadi hanya sekitar 45 menit saja. Proyek ini sedang berjalan atas kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah RRC yang sebelumnya kerjasama ini akan dilakukan dengan pemerintah Jepang. Berita ketujuh terkait olahraga. Pemerintah berencana menghadirkan penonton secara langsung di stadion pada saat pertandingan sepak bola. Kebijakan PPKM level 1 hingga 4 untuk wilayah Jawa dan Bali menunjukkan pertanda positif di beberapa sektor yang sempat terganggu pada masa pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Selain berhasil menurunkan angka penyebaran kasus harian COVID-19 secara signifikan, kebijakan PPKM dan program vaksinasi nasional telah membangkitkan kehidupan ekonomi nasional, pariwisata, dan tentunya olahraga. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua telah menunjukkan bahwa semangat dan aktivitas olahraga telah kembali normal walau dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Melihat hal tersebut, pemerintah berencana mengizinkan penonton sepak bola untuk hadir secara langsung di stadion pada saat pertandingan sepak bola. Kebijakan ini diambil dengan alasan bahwa angka penyebaran kasus COVID-19 dianggap sudah turun secara signifikan, dan sepak bola adalah olahraga yang dianggap populer di kalangan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah berencana memperbolehkan kembali kehadiran penonton dalam pertandingan sepak bola. Rencana ini dipersiapkan setelah Presiden Joko Widodo meminta evaluasi tentang aturan sepak bola dan pelaksanaan pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola ini boleh digelar di daerah-daerah yang pelaksanaan PPKM levelnya sudah memungkinkan. Selain itu, diperbolehkannya penonton nantinya juga disertai dengan sejumlah persyaratan yang ketat. Sebelumnya, menurut instruksi Mendagri bahwa diwajibkan tidak boleh ada penonton langsung hadir di dalam stadion ketika pertandingan sepak bola berlangsung. Seperti diketahui, saat ini sedang berlangsung Liga 1 dan Liga 2 pertandingan sepak bola di beberapa wilayah yang nilai PPKM-nya dianggap memungkinkan. Jika kebijakan diperbolehkannya penonton hadir langsung di stadion ini jadi diterapkan, maka diharapkan aktivitas olahraga semakin marak dan capaian prestasi olahraga Indonesia semakin meningkat. Kebijakan ini tentunya harus direspon oleh masyarakat dengan tidak lalai terhadap protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker. Berita ke-8, BNNP Sumatera Utara menggerebek peredaran narkoba di kampus USU. Pandemi COVID-19 ternyata tidak menyurutkan para bandar narkoba untuk melakukan aktivitas kegiatannya walau pada saat sulit apapun. Baru-baru ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menangkap 31 orang saat pesta narkoba di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Dari 31 orang tersebut, 14 diantaranya masih berstatus mahasiswa di kampus tersebut. Dalam penggerbekan itu, BNNP Sumut berhasil mengamankan 47 orang. 31 dari 47 orang yang diamankan positif menggunakan narkoba golongan 1 jenis ganja. Selain itu, BNNP Sumut juga mengamankan barang bukti 118 paket ganja dengan berat total 508,6 gram ganja. Kepala BNNP Sumut Brigjen Toga Habinsaran Panjaitan mengatakan penggerebekan yang dilakukan pihaknya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara mendapat laporan dari masyarakat. Setelah mendapat informasi itu, sambungnya, pihaknya kemudian bekerja sama dengan pihak Rektorat USU dan kemudian melakukan razia pada Sabtu malam di kampus FUB Universitas Sumatera Utara.
Terkait hal tersebut, Universitas Sumatera Utara mengambil langkah tegas terhadap 14 mahasiswa aktif yang ditangkap BNN saat penggerebekan narkoba di kampus FIB. Pihak USU akan menskors para mahasiswa yang terlibat selama 6 bulan. Selanjutnya, Rektor USU Murianto Amin akan mengaktifkan kembali Satgas Anti Narkoba yang sempat aktif di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara. Penggerebekan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas gembong peredaran narkoba terus beraktivitas selama pandemi COVID-19. Tidak mengherankan, penggerebekan ini berhasil menangkap puluhan orang dan mengambil barang bukti sekian ratus gram di dalam kampus Universitas Sumatera Utara. Berita ke-9, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan penghargaan dari IIF di Amerika Serikat. Institut Keuangan Internasional atau The Institute of International Finance atau IIF menganugerahi Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan penghargaan Distinguished Leadership and Service Award atau penghargaan kepemimpinan dan layanan pada pertemuan tahunan anggota IIF di Washington, Amerika Serikat pada 11 Oktober 2021. Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan kepada individu yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa secara konsisten pada kesehatan ekonomi global dan sistem keuangan dengan kepemimpinannya. Penganugerahan oleh lembaga internasional itu menunjukkan bahwa kerja keras yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai seorang pemimpin dan sebagai figur publik telah berkontribusi menyelamatkan tidak hanya stabilitas ekonomi dalam negeri, tetapi juga ekonomi dunia. Dalam pertemuan tahunan IIF yang merupakan bagian dari pertemuan tahunan IMF World Bank tahun 2021 tersebut, Sri Mulyani juga diminta untuk menjadi panelis pada sesi pembuat kebijakan Asia bertajuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Stabilitas Keuangan dalam Tantangan Ketimpangan, Dekarbonasi, Digitalisasi, serta Utang Publik. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro dan memulai jabatannya sejak 27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada saat itu. Pada tahun 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 dari majalah Global Market. Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima Sri Mulyani dari majalah yang sama, setelah terakhir di tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa. Menurut Global Market, Sri Mulyani layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani ekonomi Indonesia di masa pandemi corona atau COVID-19. Majalah Global Market menilai komitmen memberikan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman, dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak paling besar layak diapresiasi. Prestasi yang sudah diraih oleh Sri Mulyani dengan penghargaan dari berbagai forum internasional adalah kebanggaan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Segenap pimpinan dan kru Mata Milenial Indonesia TV menyampaikan selamat dan turut berbangga hati kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita ke-10, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 pada tahun 2030. Pada tahun-tahun mendatang, Indonesia akan mengalami lompatan-lompatan besar dalam berbagai sektor pembangunan. Pada tahun 2045, Indonesia diprediksi menjadi negara industri baru di kawasan Asia pada saat Indonesia memasuki 100 tahun kemerdekaan. Sebelumnya, pada tahun 2030, Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana penduduk usia kerja akan lebih banyak dibandingkan jumlahnya dengan penduduk yang non-produktif.
Pada tahun yang sama, Presiden Joko Widodo mengungkap potensi Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Indonesia berpotensi memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India, dan bisa membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di tahun 2030. Prediksi tentang masa depan Indonesia diantaranya juga disampaikan oleh International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Saat ini peringkat produk domestik bruto atau PDB Indonesia berada di 16 antara negara-negara G20 dengan PDB sebesar 1,07 triliun US dollar. Kedua lembaga itu memproyeksikan bahwa Indonesia akan masuk 10 besar ekonomi dunia. Bahkan pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan menempati peringkat kelima dengan PDB tertinggi di dunia setelah China, Amerika Serikat, India, dan Jepang. Standard Chartered juga menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030 dengan nilai 10,1 triliun US dollar di bawah China, India, dan Amerika Serikat. Lompatan ini seiring dengan pertumbuhan PDB di Asia yang terus meningkat, di mana pada 2030 mencapai 35% atau setara dengan gabungan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Center for Economic and Business Research juga memperkirakan di tahun 2035 Indonesia akan menduduki posisi ke-8 dalam ekonomi dunia. Bahkan, The Economist Intelligence Unit memperkirakan pada tahun 2050 mendatang akan menjadi negara keempat dunia dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Populasi kelas menengah yang terus bertambah menjadi alasan mengapa Bank Dunia dan IMF meramal Indonesia menjadi salah satu negara dengan PDB tertinggi. Data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia, khususnya di kawasan Asia, dan segera menjadi negara industri baru dalam beberapa tahun mendatang. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.